Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda dan kakak semuanya yang hadir di Quran Diving pada hari ini. Sebelum saya lanjut, boleh dibantu di kolom chat apakah suaranya sudah ada, apa gambarnya juga sudah muncul? Boleh dibantu di komentar lebih dahulu ya. Alhamdulillah. Ini Bunda Rena dari Padang sudah bilang sudah. Dan yang lainnya dari Cirebon juga sudah aman ya. Nah, banyak yang sudah juga aman insya Allah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, Bunda, kakak semuanya izin mengingatkan kembali. Bagi yang tidak ada unsur apapun, silahkan untuk on cam ya, karena saya lihat nih di sini masih beberapa Bunda Wiwin, Bunda Widya, Yulis, lalu siapa lagi? Bunda Widya, lalu ada siapa lagi kah? Kalau di saya ini masih off cam ya. Nah, ini sudah mulai bertambah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda dan Kakak yang sudah senantiasa menyempatkan waktunya belajar di Quran Diving ini. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, yuk kita ajak saudari kita karena mau mengingatkan bahwa acara hari ini diperuntukkan untuk para muslimah. Karena tadi saya masih lihat di kolom chat ini sepertinya ada Ikhwan. Nah, mungkin yang Ikhwan boleh diajak dari mulai istrinya atau misalnya saudari perempuannya. Jadi sama-sama jika ingin mengikuti kajian pada hari ini karena memang dikhususkannya untuk para muslimah ya. Dan silakan juga ajak saudari-saudarinya yang lain untuk hadir minimal 3 orang. Ajak untuk duduk di sini belajar lagi menyelami Al-Quran karena akan ada satu ayat lagi yang akan kita selami. Nah, di sini siapa yang sudah share? Karena sangat menarik sekali temanya. Boleh dibantu di kolom chat siapa yang sudah share minimal japri temennya 3 orang aja. Atau misalnya sudah share ke grup karena memang sudah biasa atau punya grup khusus atau sudah share juga ke sosial medianya. Nah, ini seperti Bunda Ainul sudah, Bunda Wirna sudah, Bunda Santi sudah. 3 orang saja kah yang sudah? Alhamdulillah 3 grup katanya ya. Alhamdulillah. Ini sudah banyak yang bilang sudah di-share. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Bunda dan Kakak sudah senantiasa support dakwah nih pada hari ini. Sama-sama berjuang untuk saling mengingatkan bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Dan alhamdulillah kita sudah ada di 245 nih. Dan insya Allah full ya 1000 peserta. 1000 lebih juga, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Kakak yang sudah support ya, alhamdulillah. Baik, izin mengingatkan bahwa hari ini Quran Diving akan membahas tentang tema yang menarik. Ini kalau di saya ada ya, di pojokan ini, di pojokan sini ya. Nah, itu adalah yang berjudul Walking with Purpose. Apakah langkah kita sudah benar-benar maju menuju tujuan? Nah, karena purpose itu adalah tujuan. Dan ini seperti pada pagi hari ini nih, bunda-bunda yang menyempatkan untuk hadir, belajar, menguatkan hati untuk senantiasa mengingat kembali tujuan kita Allah hidupkan di dunia ini apa. Dan alhamdulillah nih sambil memupuk iman juga pada pagi hari ini dengan hadir on cam, disiapkan juga alat tulisnya apabila suaranya tidak terdengar jelas boleh ya pakai headset, sudah senantiasa membantu syiar juga ya alhamdulillah. Nah, jadi bunda-bunda semuanya kita akan belajar surat
Al-Isra ayat 19. Kita akan mendalami, kita akan menyelam lagi apa maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 19. Dan alhamdulillah sudah hadir di sini banyak, sudah mau 300 ya. Dan bismillah, saya tanpa berlama-lama lagi akan lanjut membuka acara pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Segala puji bagi Allah, berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi-lagi di sini pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat karena karunia Allah. Tidak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini untuk kelancaran kakak semua, bunda semua, atau teman-teman semuanya yang hadir, sudah siapkah untuk memulai acaranya? Boleh dibantu di kolom chat, apakah sudah siap? Kalau di sini sih ya, kalau yang sudah on cam enak nih, pasti sudah pada siap. Bismillah, siap ya? Alhamdulillah. Karena semuanya sudah siap, insya Allah saya langsung persilahkan Ustazah ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Didi. Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah gimana nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat nih mau sharing sama kawan-kawan semua. Masya Allah, Ustazahnya sudah semangat, insya Allah. Ini teman-teman yang hadir di sini juga pastinya sudah semangat dan antusias dilihat dari yang sudah on cam nih, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai mungkin Ustazah seperti biasa kita panasin dulu dengan di-spill tipis-tipis pembahasan pada materi pagi hari ini. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Ya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba mengenali apa maksud Allah di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 19. Tapi bukan cuma 19-nya aja ya, karena ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi nanti kita akan bahas dari ayat 18-nya juga insya Allah. Ya. Jadi apa yang akan dibahas di sini? Sebenarnya bukan sesuatu yang mungkin baru, ya. Bukan suatu hal yang baru. Ini suatu hal yang sering kita dengar, mungkin sering banyak yang mengingatkan terkait ini. Tapi mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa dapat sebuah insight yang lebih mendalam lagi. Yang pada akhirnya kita bisa setiap kali mendengar pembahasan terkait hal ini, ya, bukan lagi rasa jengah, bukan lagi rasa nggak nyaman, tapi hati yang tunduk, hati yang siap untuk, ya Allah, saya siap taat. Saya tahu apa yang sedang saya tuju, maka setiap kali saya diingatkan dengan itu, amarah hilang, emosi mereda, ketakutan menyingkir, dan itulah yang akan bikin kita bisa berjalan, ya, walking, dengan selamat sampai akhir. Nah, itu insya Allah yang akan dibahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukron Ustazah. Masya Allah. Nah,
di awal sudah dipanasin dengan ustadzah, kita akan meluruskan tujuan kita yang mungkin kemarin sempat belok ke kanan ke kiri. Nah, kita sama-sama yakinkan diri, kita luruskan lagi niat kita, luruskan lagi tujuan kita. Jadi hatinya lebih bersih lagi nanti. Jadi ketika ada tantangan ini itu, oh diingatkan lagi tujuan kita apa. Bismillah, sudah siap semuanya dan sudah nambah nih 300 karena lagi-lagi kita niatkan untuk saling mengingatkan juga teman-teman untuk belajar di Quran Dive ini. Jadi yuk silahkan untuk share karena sebentar lagi kita akan mulai acaranya dan link Zoom-nya juga sudah dibantu oleh Katia di kolom chat. Silahkan di-share ya. Bunda kakak semuanya, bismillah. Kita mulai acara hari ini dan saya akan mempersilahkan Ustazah untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustazah. Bismillah. Saya izin share screen ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ulang salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sebelumnya suara saya jelas. Musiknya aman. Gak terlalu kebesaran. Atau malah gak usah pakai aja. Aman ya? Oke. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak gini ya. Mudah-mudahan tetap jelas dan bisa tersampaikan dengan baik materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di event pekanan kita. Yang sejujurnya saya selalu menunggu-nunggu momen ini. Ya. Karena walaupun di sini saya berperan sebagai yang menyampaikan, selalu sayalah yang belajar lebih awal. Selalu sayalah yang ternasihati paling pertama di sini. Jadi sepekan sekali menyampaikan seperti ini di hadapan kawan-kawan muslimah semuanya dengan berbagai rentang usianya dari berbagai tempat ya di bumi Allah ini. Ini kesempatan yang luar biasa banget buat saya. Ya. Entah apa yang ingin Allah berikan ke saya. Cuman saya berusaha untuk berhusnuzon gitu ya. Allah ingin saya jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dan gak baik sendirian gitu ya. Tapi baiknya ngajak-ngajak. Nah, juga buat kawan-kawan yang hari ini Allah izinkan untuk bisa hadir di sini, jangan mau baik sendirian. Share ini ke orang-orang yang kita rasa kayaknya dia perlu deh untuk tahu hal ini. Soalnya aku ngelihat dia perlu nasihat, tapi aku nggak tahu cara nasihatinnya gimana gitu ya. Coba
kasih linknya. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan lewat wasilah sinilah nasihat itu bisa tersampaikan. Bukan soal siapa yang nyampein ya, tapi soal izin Allah. Ya, Allah alam bisawab. Oke, terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Sehat ya semuanya. Semoga apapun kondisinya, yang sehat, yang sakit, yang lagi semangat, ataupun yang lagi lemes, apapun kondisinya, yang lagi penuh harap, atau yang lagi hopeless sama kondisi Indonesia saat ini, lagi rame ya di medsos. Apapun itu, gimana pun kondisinya, mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pagi hari ini, purpose yang dimaksud di dalam sini, tujuan yang dimaksud di sini, akhirnya membuat kita paham kenapa Allah membuat sebuah sistem kehidupan yang seperti ini. Kenapa dunia sistemnya harus begini? Dan kenapa harus ada yang namanya akhirat itu? Mudah-mudahan di sini bisa terjawab ya. Kita akan menyelam di dalam Quran surah Al-Isra ayat 18 dan 19. Insyaallah. Ya. Sedikit quotes di awal. Setiap langkah yang kita jalani hari ini ataupun yang udah lewat kemarin itu adalah sebuah perjalanan yang akan menuju ke suatu tempat. Nah, pertanyaannya, kemana? Kita sering banget bertanya-tanya soal ini ya, kawan-kawan ya. Sebenarnya hidup ini tuh buat apa sih? Sekali waktu kita dapat jawaban dari ustadz-ustadz kita misalnya. Oh ya, hidup ini kan untuk ibadah sama Allah. Hidup ini tuh kan ya kita menjalani peran amanah yang udah Allah berikan sebaik mungkin. Karena kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Oke, kita udah tahu soal itu. Tapi ada masa-masa di mana kita kadang nggak bisa melihat apa di depan sana ada apa. Tertutup kabut, nggak jelas. Sehingga akhirnya mulai bertanya-tanya lagi. Apa iya benar ya kalau ini diciptakan itu nggak sia-sia? Kalau aku ini emang benar lagi berjalan menuju ke sana. Hal-hal yang kayak gitu kadang bikin kita pertanyaan-pertanyaan ini menumpuk dan akhirnya bikin kita flat. Pernah ngerasain flat nggak pas ngejalanin hari? Datar aja semuanya, nggak ada rasanya. Di tengah semua hal yang beritanya nyampe sepersekian detik, nyampe masuk ke dalam HP kita. Terus kita terus disuguhi sama berbagai macam informasi-informasi. Dan akhirnya kita jadi terjebak di dalam rutinitas. Ya, scrolling, doom scrolling, terus. Gak ada ujungnya. Pencipta konten semakin banyak. Dari yang berkualitas sampai yang gak ada isinya sama sekali. Tapi kita yang sebagai orang yang terus disuapin terus menikmati itu dan kehilangan arah. Atau yang gak sempat melakukan itu ya, yang lagi sibuk sama karirnya, sibuk ngurusin apa yang jadi kewajibannya, mungkin yang jadi
ibu rumah tangga, atau yang punya profesi-profesi seperti mungkin dokter, atau ibu-ibu yang bekerja di ranah publik juga selain ngurusin ranah domestik di rumahnya. Sibuk pengen jadi orang yang terkenal di media sosial. Sibuk bikin konten ini dan itu. Dan para pencari nafkah, sibuk untuk mencari nafkah, mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Terus sibuk dari bangun tidur sampai istirahat dalam kondisi yang sudah dalam kondisi kelelahan. Dan itulah yang terus jadi fokus utama hari-harian terus seperti itu. Nah, sampai di suatu titik sebenarnya ini semua tuh lagi menuju kemana sih? Yang aku lakukan ini udah tepat belum ya? Yang sedang aku perjuangkan ini apakah akan ada hasilnya? Saat akhirnya hasilnya mulai terlihat gitu ya. Oh, ternyata begini rasanya dunia ya. Nikmat ya. Oh, begini rasanya punya uang ya. Oh, begini rasanya dikenal sama orang ya. Oh, begini. Nah, saat udah mulai merasakan cicipan dunia, mulai ada perasaan tambahan lagi. Cuma begini aja nih. Ya. Dunia itu cepat banget bergeraknya. Kalau kita mencari, kalau kemarin saya nyampein sebuah materi ya di Healing Room tuh. Kalau kita mencari penyembuhan maksimal di dunia ini, gak akan pernah ada. Kalau kita mencari kebahagiaan yang paling kekal di dunia ini, gak akan pernah ketemu. Ya, karena bahagia yang hadir kadang justru menjadi luka yang berikutnya. Ya, kesenangan yang kita perjuangkan saat udah hadir justru nanti sakitnya datangnya dari sana. Terus seperti itu. Bergulir dengan sangat cepat. Benar apa enggak? Coba dijawab. Benar apa enggak yang dari tadi saya sampaikan? Ada enggak sesuatu di dunia ini yang selamanya bahagia, yang udah diperjuangkan sekian tahun? Kenyamanan, kenikmatan yang diperjuangkan. Emang ada yang bertahan lama? Ada yang mempertahankannya dengan darah dan air mata. Tapi apa cuman begini? Ujungnya begitu. Selalu. Ya, sepakat ya? Nah, inilah paradoksnya. Paradoks kehidupan. Sudah, saya izin off-kan dulu musiknya. Karena kita akan membaca ayat Al-Quran ya. Kalau kita baca ayat Quran, jangan pakai iringan musik dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng di rumah masing-masing, gak usah open mic ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Oke. Malah dapat neraka jahanam. Allah kok begitu banget sih? Kenapa saat kita menginginkan dunia, kenapa kita malah setelah dapetin apa yang kita inginkan, malah ujungnya jadi tercela dan bahkan terusir? Ya, apa yang dimaksud di sini? Jadi di dalam tafsir At-Tabari ya, disebutkan bahwa dunia ini hanya diberikan sebagian kecilnya aja apa yang diinginkan dari manusia itu. Kalau di ayat yang lain, ini saya selalu kutipkan ayat ini. Di dalam Quran surah An-Najm, amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ya. Apakah manusia akan mendapatkan semua yang dicita-citakan, semua yang diharapkan, semua yang diidamkan, semua yang diangankannya? Itu kan pertanyaan ya. Tapi di ayat berikutnya Allah malah bilang apa? Falillahil akhiratu wal ula. Maka milik Allah lah akhirat wal ula, dan apa yang lebih dulu yaitu dunia. Seolah Allah mau bilang, yang penting itu bukan soal apakah mimpi kamu dikabulkan, apakah harapan kamu itu mewujud nyata atau enggak, bukan itu. Inti dari keinginan yang ada dalam diri kita, dunia yang terasa sangat ingin kita raih, inti dari itu semua tuh adalah Allah. Kita meyakini dan menyadari bahwa itu semua punyanya Allah. Dan sekehendak Allah aja, Allah mau ngasih banyak atau sedikit. Setelah kita berusaha dengan sangat maksimal, dikasihnya banyak atau malah gak dikasih sama sekali. Itu terserah Allah, bukan terserah kitanya. Tapi di ayat lain juga banyak yang menyebutkan bahwa manusia hanya diberikan apa yang telah dia usahakan. Kalau diusahakan dengan maksimal gitu ya, ditahan banting, rela sampai berdarah-darah, dapat sih, dapat dunianya, tapi belum tentu Allah kasih juga akhiratnya. Di dalam tafsir Ibnu Asyur nih, perhatikan nih kawan-kawan ya. Kata yuridu nih, kata yuridu
Ini nih kalau dalam konteks bahasa Arab ini namanya fi'al mudhari. Fi'al mudhari itu menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan sampai kapanpun. Terus berulang. Ini menunjukkan apa? Kenapa pakai kata ini? Kenapa pakai kalau bahasa Inggris apa? Present tense ya. Kenapa pakai kata itu? Kenapa nggak pakai kata yang lain? Kenapa nggak fi'il madhi gitu? Yang menunjukkan waktu lampau. Kenapa harus pakai kata ini? Ini di sini Allah ingin menunjukkan orang yang hatinya terikat erat sama dunia, sangat amat menginginkan apa yang ada di dunia, ya. Itu dia akan selalu terikat sama perasaan tersebut, dan ini menunjukkan keinginannya itu adalah keinginan terus berulang-ulang. Setelah dapetin satu, kurang, dia pengen dapetin yang lebih banyak lagi. Udah dapet segunung emas, masih kurang, dia pengen nambah segunung lagi. Terus, nah, keinginan ini seperti kita minum air laut, nggak pernah puas, nggak pernah terpenuhi dahaganya. Tapi malah apa? Makin haus lagi. Nggak akan pernah merasa puas dengan apa yang udah diperoleh. Jadi, saat akhirnya Allah berikan, bisa jadi bukan karena memang Allah sayang, kadang dikasih karena Allah udah gak peduli gitu. Oke, udah diingetin berulang kali, aku tuh mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk engkau, tapi kamu gak mau sesuatu yang lebih baik itu. Kamu rela untuk menukarkan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih hina dibandingkan itu. Oke, diingatkan berulang kali. Ya, kayak gitu. Jadi kawan-kawan, di ayat ke Al-Isra ayat ke-18 ini kita akhirnya bisa dapatkan satu kesimpulan. Gak usah nunggu sampai ke akhirat. Rasa keinginan yang sangat besar dalam hati, tapi belum juga tercapai, atau akhirnya tercapai tapi bikin nagih terus, itu aja udah merupakan suatu hukuman. Sepakat gak? Itu merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi orang yang merasakannya. Ibaratnya azab yang didahulukan. Nah, terus kita gak boleh dong kepingin sama dunia. Tapi kenapa harus ada perasaan kepingin sama dunia itu? Sedangkan kalau digambarkan di sebuah hadis Rasul ya, warnanya hijau. Yang dimaksud dengan warna hijau tuh sangat menarik. Bikin orang-orang yang melihatnya gitu ya, kepingin. Buat orang yang udah mulai merasakannya, pingin nyicipin lebih banyak lagi. Terus seperti itu. Oke, terus apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Ya. Kita kalau melihat fenomenanya saat ini, apa yang terjadi sama apa yang bisa diperlihatkan dengan sangat mudah di media sosial, coba aja ya, lihat. Pencapaian sesedikit apapun di post, yang bikin orang yang ngelihat, pengen juga gitu ya, punya rumah estetik macam itu, punya anak-anak yang pinter-pinter, lucu-lucu kayak gitu ya, ngejar validasi online, ramai, pokoknya yang ramai pengen ikutan, pengen diikutin terus. Nah, hal-hal yang kayak gini itu ternyata adalah sebuah ilusi ya, semakin menarik, bikin kita makin kepengen dan berjuang ke arah sana dengan sangat luar biasa. Kalau dalam perjalanannya masih dijegal-jegal, bersyukur. Karena itu tandanya Allah pengen kita sadar dulu nih. Hey, yang lagi kamu kejar ini bukan sesuatu yang seharusnya kamu kejar. Kalau nanti kamu dapat, beneran diizinin dapat dan merasakan cicipannya, kamu akan terus merasa kurang. Tapi kalau kamu udah ketemu tujuan yang tepat, dan itu digambarkan Allah nanti di ayat ke-19-nya, itu akan menjadi jangkar.
jangkar hati kita tertuju ke sana, jadi apapun yang kita perjuangkan saat ini gak akan membuat kita tertipu, karena semua yang kita lakukan adalah dalam rangka menuju ke sana. Ya, jadi nanti akan berbeda orang yang ngejar karir tapi jangkar hatinya udah sampai ke tempat yang tepat, akan berbeda orang yang tampil di media sosial dengan jangkar hati yang sudah tertanam pada sesuatu yang seharusnya, dengan yang belum tertanam ke sana, belum terjangkarkan ke sana. Ya, kan beda belanjanya orang-orang yang hatinya udah fokus ke sana. Pokoknya beda. Apa bedanya? Kan sama-sama manusia, sama-sama menjalani hidup, terus apa bedanya? Mari kita cari ya. Nah, ini dia. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-19. Sebenarnya inti dari yang akan disampaikan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Saya izin off-kan dulu ya. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dibuka lagi Qurannya. Wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, ini yang saya maksudkan. Apa itu? Coba dibuka, baca lagi ayatnya bareng-bareng. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-19. Jadi di dalam ayat ini Allah memberikan antitesa. Ya, antitesa. Dan barang siapa yang menginginkan aradal akhirah, menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wahwa mu'min. Nah, ini syaratnya. Wahwa mu'min, sedang dia beriman. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan sempurna. Nah, kita lihat apa bedanya. Ya. Apa bedanya orang-orang yang hatinya sudah terjangkarkan ke akhirat ini. Yang dilakukan sama, tapi balasannya bukan ancaman jahanam dan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Enggak. Tapi kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Wah, gimana tuh bisa jadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimaksud sama Allah di sini? Jadi coba perhatikan, tadi kan mangkana yuridul ajilah, pakai yurid ya. Nah, kalau ini pakai katanya arada. Kenapa harus berbeda? Pakai kata arada, ini kan dia pakai fi'il madhi, yang berarti dia udah final. Dia tahu saat dia menginginkan akhirat, itu adalah tujuan yang udah pasti, emang akan ke sana. Gak akan bisa digoyahkan lagi. Tekadnya udah kuat, komitmennya sudah penuh. Jadi ibaratnya orang-orang yang melangkah masih hidup di bumi, tapi hatinya, visinya tertuju langsung sampai ke akhirat sana. Tapi bukan berarti akhirnya fokus akhirat itu meninggalkan dunia sama sekali. Gak gitu konsepnya ya. Orang yang fokus sama akhirat ini, dia adalah orang-orang yang saat menjalani kehidupannya saat ini, peran-perannya, mimpi-mimpinya, tujuan-tujuan besarnya, itu semua adalah dalam rangka untuk perbaikan sesuatu yang udah final itu. Akhirat. Nah, itu pakai kata arada. Ini Allah menunjukkan dua konsep orang yang berbeda, yang sangat menginginkan dunia dan tersiksa dengan keinginannya,
walaupun sudah didapatkan, dan orang yang fokusnya sama akhirat, sehingga apapun yang didapatkan dari usahanya saat ini di dunia, besar ataupun kecil, tercapai ataupun tidak, strategi-strategi yang dijalankan dengan penuh kedisiplinan tinggi gitu ya, dan akhirnya tercapai, itu semua gak akan membuatnya berpaling dari tujuan utamanya. Luar biasa gak kira-kira orang yang kayak gini? Pingin gak jadi salah satunya? Kalau saya sih pingin banget jadi orang-orang yang bisa seperti ini. Allah bilang orang-orang ini wasa'alaha sa'yaha, karena dia udah tahu tujuan finalnya itu apa, maka dia akan melakukan amal-amal apapun saat ini, belajarnya, masuk ke link Zoom-nya, ngurusin anaknya, interaksi sama tetangganya, menjalankan amanah-amanah profesional di pekerjaannya. Itu semua untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang baik di akhirat nanti. Nah, syarat berikutnya, selain dia beramal untuk mendapatkan kebaikan akhirat, dia juga adalah seorang yang ini nih, kata mukmin. Apa? Mukmin. Ini syarat berikutnya. Keadaannya dia haruslah seorang yang beriman. Beriman sama apa? Ya rukun iman lah. Iman pada Allah, iman kepada malaikat, kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya dia yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap dirinya. Ya. Orang yang memenuhi persyaratan ini, orang mukmin yang juga beramal, maka inilah janji Allah. Faulaika, maka mereka inilah kana sa'yuhum mashkura. Usahanya akan diterima. Walaupun saat di dunia, apa yang dia usahakan mungkin tampaknya gagal. Tampaknya hasilnya nggak maksimal. Tampaknya begitu-begitu aja. Tapi kalau udah diniatkan untuk sesuatu yang udah final tersebut, dia nurut sama apa yang memang konsep yang seharusnya ada dalam dirinya yang sudah ditentukan sama Allah. Lihat, sa'yuhum mashkura. Selain disyukuri, usahanya diterima dan dilipat gandakan. Makanya nanti akan terkaget-kaget orang-orang yang beramal dengan fokus karena pengen memperbaiki akhirat. Saat dia melihat hasilnya di yaumil akhir nanti, ya Allah, ternyata sebesar ini. Kenapa nggak dulu semua amal aku niatkan untuk perbaikan akhirat aku ya? Kenapa nggak dulu ngobrolnya aku, belanjanya aku, bergurunya aku, baca bukunya aku, semua aku niatkan untuk hal ini, hari ini. Coba dari dulu. Coba lebih sering lagi. Coba ada yang bocorin ke aku dulu. Nah, sekarang saya lagi kasih tahu bocorannya ya. Allah udah ngebocorin di dalam Quran surah Al-Isra 19. Yang ingin mendapatkan kenikmatan tersebut, yang usahanya ingin diakui, penuhi persyaratannya. Beramal dengan sungguh-sungguh, dengan fokus yang tepat, dan jadilah orang yang yakin. Maka suatu saat, dia akan tersenyum dengan semua yang udah dia ikhtiarkan oleh Allah. Aku ridho, benar-benar ridho jadi hambamu. Aku ridho engkau Tuhanku. Karena ternyata semua hal tercatatkan dan terbalaskan dengan sempurna. Termasuk kesulitan kita saat ini memenuhi kebutuhan harian misalnya. Terus kita nih bersabar gitu dengan semua prosesnya. Kenapa ya harga-harga makin melambung? Kenapa ya sekarang semua hal dipajakin? Rasanya kayak redo, nggak redo gitu ya. Tapi jangan-jangan memang Allah sedang mempersiapkan bagi WNI, warga negara Indonesia, sebuah sa'i yang diterima dan disyukuri. Supaya nanti di sana kita bisa melihat balasannya gitu. Oh, ternyata kesabaran saya bayarin pajak yang malah dikorupsi sama
orang-orang yang gak bertanggung jawab itu sebesar ini ya pahalanya ya. Oh, ternyata kesulitan demi kesulitan yang saya rasakan saat itu dulu di dunia, ternyata ada balasannya di sini ya. Dosa-dosa yang terhapuskan, pahala yang dilipat gandakan. Kalau gitu saya ridho ya Allah sama semua yang udah terjadi. Terus gimana orang-orang yang udah melakukan hal-hal yang buruk? Tenang aja, itu juga balasannya juga sempurna kok nanti ya. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami' al-Bayan ya, beliau menyampaikan bahwa kata sa'yaha yang dimaksud di sini itu adalah amal ta'ah, amal yang berupa ketaatan. Saya udah berkali-kali nih menyampaikan di dalam Quran Diving di setiap pekannya ya. Kita bisa loh melakukan hal-hal yang terlihatnya kayak dunia, tapi itu kita jadikan sebagai salah satu langkah ketaatan kita. Kelihatannya sih kayak cuma lagi masak doang, tapi terhitung ibadah. Kelihatannya sih kayak cuma lagi nyapu-nyapu rumah doang, tapi ternyata terhitung ibadah maksimal tiap sapuannya. Bisa begitu? Ya, diniatkan dalam rangka taat sama Allah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang nikmat nanti. Nah, Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa amal untuk akhirat ini akan dilipat gandakan ribuan kali, bahkan ada yang mengatakan jutaan kali. Dan di tafsir At-Tahrir wa Tanwir, kata arada yang tadi ya saya jelaskan di awal ini, arada ini nih yang tadi sudah disampaikan, itu adalah tekad yang kokoh dan tidak akan bisa digoyahkan lagi. Orang dengan visi akhirat ini, dia akan bisa melihat semua hal baik, buruk yang nyampe ke dalam hari-harinya, yang menimpa dirinya, dipakai akhirnya buat semakin baik lagi kehidupan akhiratnya. Jadi nggak ada yang datang kepada dirinya, kecuali akhirnya menjadi baik semuanya. Baik yang nggak nyaman ataupun yang nyaman. Kira-kira kalau orang kayak gini, stres nggak hidupnya? Coba saya mau tanya dulu nih. Orang yang punya visi akhirat kayak begini, stres nggak hidupnya? Ya, nggak sempet stres. Orang setiap apapun yang datang ke dalam hidupnya, dia bawa untuk jadi bercermin untuk kebaikan akhirat kok. Ya, karena dia orang yang percaya pada sabda Nabi bahwa tidak ada satu kesulitan, kepayahan yang menimpa seorang hamba, bahkan sampai duri yang menusuk kulitnya, kecuali akan dihapuskan atasnya dosa-dosanya. Wah, dosa kita banyak ya, banyak banget. Jadi kalau saat ini lagi dikasih sebuah momen yang menyakitkan hati, momen yang sangat-sangat bikin gak nyaman, mari kita tarik nafas yang dalam bareng-bareng. Alhamdulillah ya Allah, atas momen dihapuskannya, kesempatan dihapuskannya dosa-dosa yang aku juga bingung gimana cara tobat atasnya. Jangan-jangan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dikabulkan sama Allah lewat apa? Lewat kesulitan demi kesulitan tersebut. Karena Allah menghendaki kita makin bersih, makin suci, makin gak ada lagi celahnya, supaya Allah bisa segera memasukkan kita ke dalam Jannatun Naim gitu ya. Udah gak ada alasan lagi. Memang sabar banget nih. Dikasih ujian, bilang makasih. Dikasih nikmat, bilang makasih. Pokoknya semuanya jadi alhamdulillah ke orang yang kayak gini. Allah ini udah, ini loh hambaku, ada yang kayak begini. Gimana aku gak sayang banget sama dia. Dikasih nyaman, bilang alhamdulillah. Dikasih gak nyaman, bilang alhamdulillah. Karena tahu apa yang datang dari Allah semuanya baik. Masya Allah. Ya. Jadi langkah kecil kita menuju Allah, kawan-kawan, itu pasti bernilai besar di sisi Allah.
Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa akhirat yang harus jadi tujuan? Karena di akhirat itu ada namanya sistem mahkamah yang tidak akan bisa dicurangi oleh siapapun. Kalau di dunia bisa banget dicurangin, dibeli dengan uang, gitu ya. Dunia itu nggak akan ada keadilan yang bisa uh, tertegakkan dengan sempurna, karena sempurna itu cuma miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan di pengadilan Allah itulah kita bisa berbahagia. Ya, orang-orang yang terzolimi bisa berbahagia dengan sangat maksimal. Karena di hari itulah kita bisa menuntut apa-apa yang hari ini nggak bisa kita tuntut. Di hari akhirat tersebutlah kita bisa melihat bagaimana perjuangan kita terbalaskan dengan sangat detail. Nikmat nggak? Nikmat dong. Bagi orang yang emang baik dan berusaha jadi baik. Orang yang berusaha untuk terus bertobat dan memperbaiki diri. Dan akan sangat menakutkan bagi orang-orang yang kayak gimana kira-kira yang takut sama akhirat. Orang yang zalim. Orang yang jelas-jelas melakukan keburukan dan sangat berusaha agar keburukannya itu terwujud. Pasti takut orang-orang yang kayak gini. Makanya digambarkan di ayat yang lain. Orang-orang seperti ini, pada saat dia benar-benar melihat bagaimana hari akhirat itu ternyata nyata, mereka bangkit dalam kondisi wajah yang muram, hitam, tertutup debu. Saking takutnya. Orang kalau takut kan muka tuh langsung gitu ya, kayak orang shock gitu. Nah, orang yang kayak gitu yang takut sama akhirat. Udah deh, jangan bahas-bahas akhirat deh. Ya, kenapa? Ngeri, banyak dosa. Harusnya kalau tahu banyak dosa, tobat segera, gak usah pakai nunggu ditumpuk-tumpuk dulu gitu ya. Nah, yang berikutnya, karena akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, yang tadi saya sampaikan. Emang ada kehidupan dunia kebahagiaan yang abadi, kesenangan, kebahagiaan yang setelah kita dapatkan, ya udah selamanya akan bahagia. Rasa-rasanya nggak ada ya, nggak ada. Pasti akan selalu ada akhirnya. Pasti yang akan menyambut kita dan kita inginkan untuk ada di sana. Ya. Nah, juga ketenangan hati. Jadi hati manusia itu diciptakan untuk sesuatu yang abadi. Saya jadi ingat dulu ya pada saat saya mulai mengenal yang namanya cinta. Zaman kapan tuh? Zaman-zaman sekolah dulu ya. Oh, cinta tuh kayak gini rasanya. Dan akhirnya saat saya mendengar sebuah hadis tentang cintanya Allah, saya langsung malah lebih tertarik sama apa yang dijanjikan Allah dalam cintanya Allah itu. Karena ternyata apa yang di sisi Allah, kecintaannya Allah itu sangat-sangat gak bisa dibandingkan dengan cinta antar manusia. Sangat-sangat gak bisa dibandingkan. Ya, maka saat itu saya yang kelas 1 SMA, 1 aliyah. Saya ngerasain gini, ya Allah, kalau ada kecintaan yang sebesar ini, lebih baik aku kejar cinta yang kayak begini, yang gak akan menyakiti, yang akan justru malah mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang lain gitu ya. Ya udah deh, saya perjuangkan aja cinta yang kayak
Kalau kayak gitu kan kita jadi tahu apa yang harus kita perjuangkan dengan maksimal dan apa yang harus kita tinggalkan sesegera mungkin. Tapi kan enggak, itu semua Allah simpankan di catatan yang udah nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, pakai malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa harus seperti itu? Ya, namanya juga ujian. Emang ada orang yang ujian, terus langsung dikasih bocoran jawabannya saat itu juga. Ya, itu namanya ujian main-main, gitu ya. Ujian yang beneran itu, pada saat ujian, gurunya diam, memperhatikan, melihat bagaimana orang yang dikasih ujian ini menyikapi ujian tersebut. Apa yang akan dia lakukan saat dia dikasih soal ujian yang kayak begini. Saat nanti dia sudah melakukan sesuatu dari ujian tersebut, respon apa yang dia kasih, apa yang dia lakukan. Saat itulah baru nanti, oh ya, kalau jawabannya benar, dapat nilai. Tapi disimpankan untuk nanti di akhir semuanya rapotnya dikasih. Nah, kurang lebih sistem kehidupan dunia tuh kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya semua orang akhirnya berlomba-lomba. Sabiqum bil khairat, ya, berlomba-lomba menuju kebaikan. Dan yang kedua sebagai apa? Sebagai filter. Filter untuk apa? Ya. Filter untuk memisahkan antara orang-orang yang akhirnya fokusnya cuma sama dunia. Fokusnya cuma sama dunia aja. Dan dengan orang-orang yang hidupnya sama-sama di dunia, tapi dia tahu dia lagi melangkah menuju ke akhir. Ketahuan akhirnya di tengah semua gempuran ujian yang kayak nggak ada udah-udahnya itu, ya, ketahuan mana yang tulus, mana yang cuman oportunis aja, mana yang dapetin keuntungan, maka akan aku kejar. Mana yang nggak menguntungkan aku, maka akan aku skip. Wah, dalam beragama, dalam menjalani ketaatan sama Allah kan nggak boleh tuh pilih-pilih ya. Karena perintahnya masuklah kamu ke dalam Islam dengan kafah, dengan sempurna. Jadi diterima satu paket tuh. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Ya udah, jangan pilih-pilih dalam melaksanakannya. Nanti akhirnya jadi ketahuan. Dan akhirnya melatih juga yang namanya keikhlasan. Keikhlasan ini terlihat nanti akhirnya siapa yang bisa ikhlas beramal tanpa mengharapkan balasan yang instan. Saya pernah bahas soal balasan instan ya. Balasan instan itu digambarkan di dalam ayat yang tadi ke-18, al-ajilah. Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran kata ajilah, segera. Manusia senang banget sama sesuatu yang begitu dilakukan, hasilnya langsung instan. Ajaib. Pokoknya kalau hasilnya ajaib, sesegera mungkin, itu sangat menarik bagi manusia. Maka orang-orang yang berhasil untuk apa? Ini dia. Berhasil untuk apa? Berhasil untuk menunda kesenangan, berhasil untuk enggak tertarik sama yang instan-instan, gitu ya. Kalaupun dapat yang segera, alhamdulillah, tapi itu enggak mengubah hatinya. Tujuannya tetap untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang abadi nanti. Karena dia tahu yang dia dapat sekarang ini cuma sementara. Tujuannya adalah untuk membentuk apa ini? Iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu seperti apa? Saat dia menjalani ujian hidup, maka imannya ini akan membuatnya makin tumbuh matang, kuat. Ya. Apalagi yang kedua, melatih menunda kesenangan. Sabar nunggu balasan dari Allah. Terus meneguhkan kebebasan untuk memilih. Manusia itu kan dikasih kebebasan untuk milih ya kawan-kawan ya.
ngikutin jalan baik ataupun jalan buruk, ngikutin apa-apa yang lagi viral tapi baik ataupun enggak, itu semua balik lagi ke manusia itu masing-masing. Balik lagi ke diri kitanya masing-masing. Kalau orang yang udah iman sama akhirat kawan-kawannya, ini dia akan mereduksi ya, minimal tuh jadi filter untuk melakukan amal-amal yang akan membahayakan untuk akhiratnya dia. Jadi kalau dia lagi mau marah nih, orang yang punya visi akhirat ya, yang tahu kalau lagi OTW menuju ke sana dan mempersiapkan kehidupan yang baik di sana, dia kalau lagi mau marah dia langsung punya rem, langsung tarik nafas dalam. Kalau aku marah sampai nggak terkendali saat ini nggak akan baik untuk akhirat aku nanti. Maka lebih baik aku memilih sesuatu yang kalau aku lakukan saat ini akan membaik juga kehidupan aku nanti di sana. Orang-orang kayak gini saat ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk, misalkan apa? Kesempatan untuk korupsi, misalkan dapat amanah nih, jadi Pak RT, Bu RT misalnya, jadi orang yang megang arisan, punya kesempatan untuk nilep atau mengkorupsi sebagian uang, kan nggak ada yang tahu rekening-rekening kita gitu ya. Tapi orang yang diamanahin uang yang banyak gitu ya, dan dia tahu dia sedang OTW ke akhirat dan akan mendapatkan balasan di sana, maka dia akan memilih apa? Untuk meninggalkan bisikan buruk itu dan bersegera kepada kebaikan. Enggak. Gimana nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah kalau saya ditanya, apa yang kamu lakukan saat kamu dititipin uang segini? Kamu ngakunya sekian, dicatatnya sekian, padahal aslinya lebih banyak. Tapi kamu curangin di sana. Habis sholat. Jadi kawan-kawan, terakhir ya, oke, saya udah tahu apa balasannya. Bagaimana kalau saya menjalani hidup ini dengan tujuan dan tanpa tujuan? Kalau dengan tujuan saya akan dapat apa? Kalau tanpa tujuan saya akan gimana? Saya udah tahu. Terus gimana menjalani hidup sebagai orang-orang yang punya visi akhirat tersebut? Bagi tips dong. Nah, ada yang kepingin tips nggak? Saya mau share nih setelah ini. Mau tips nggak? Tips supaya saat kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan dinamika ini, kadang kok lagi eling, kok lagi nggak eling, jangan bahas-bahas akhirat deh, makan aja susah gitu ya misal. Pengen tips nggak? Pengen? Oke, mau banget. Ya, kalau mau banget, kita tunda dulu sebagai latihan untuk menunda kepenasaran, sebagai latihan supaya nggak menjadi orang-orang yang tuhibbunal ajilah, yang sangat mencintai sesuatu yang cepat gitu ya, sabar.
akan ada yang mau lewat dulu dari Kak Didi menginformasikan sebuah info yang luar biasa. Silahkan disambut kawan-kawan yang join di sini, yang belum tergabung ke dalam komunitas Quran Dive. Silahkan ikutin arahan dari Kak Didi berikut ini ya. Tahan dulu, jangan keluar dari sini dulu, karena saya akan share tips-tips praktis yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Siap? Oke, Kak Didi. Tidak ada ayah ya, Afwan. Ini bagi Bunda dan Kakak yang sudah senantiasa mensupport Quran Dive, yang istiqomah hadir